Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rosalita Eka Putri Koni. Saya anggota kelompok 1 akan membawakan PowerPoint dengan judul Sistem Reproduksi pada Tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Dalam aseksual, reproduksi tanpa melibatkan fusi gamet betina dan gamet jantan. Kemudian biji dapat terbentuk apomiksis 2N dan partogenesis N. Sedangkan dalam seksual, reproduksi harus melibatkan fusi gamet betina dan gamet jantan. Biji terbentuk setelah fertilisasi 2N. Selanjutnya, perkembangan vegetatif atau aksesual merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin, yang merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan, sehingga sama sekali tidak tergantung pada adanya alat kelamin. Berdasarkan cara terjadinya perkembangbiakan vegetatif, ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Vegetatif alami terjadi apabila terbentuknya individu baru yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Perkembangan vegetatif alami meliputi rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, tunas adventif. Sedangkan vegetatif buatan atau perkembangbiakan yang terjadi apabila manusia melakukan budidaya terhadap suatu tanaman untuk memperoleh keturunan baru secara vegetatif. Contohnya mencangkok, menyambung atau intem, stek, menempel atau okulasi, dan yang terakhir yaitu perkembangbiakan generatif atau seksual. Reproduksi generatif seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Proses peleburan dua gamet induk ini biasa disebut dengan pembuahan. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berbiji tertutup ditandai dengan munculnya bunga. Dalam bunga inilah terdapat putik dan benang sari yang menjadi alat reproduksi bagi tumbuhan. Bentuk dan susunan bunga yang sangat beraneka ragam, akan tetapi ada beberapa bagian bunga yang memiliki semua bunga. Selanjutnya, alat reproduksi tumbuhan. Perhiasan bunga terdiri atas kelopak sepal dan mahkota bunga atau petal. Kelopak bunga merupakan bagian dari bunga yang letaknya di dekat dasar bunga dan menyambung dengan tangkai bunga. Kelopak bunga ini biasanya menyelimuti bunga saat bunga masih dalam keadaan kuncup, dan biasanya setelah mekar dalam waktu tertentu akan gugur dengan sendirinya. Berikut saya sertakan gambar struktur bunga Kamboja. Dasar bunga atau residues merupakan bagian ujung tangkai bunga yang membesar dan menjadi tempat meletaknya mahkota bunga. Sedangkan tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Benang sari adalah alat kelamin jantan bagi tumbuhan yang terdiri dari tangkai sari atau filamen dan kelapa sari anter, dan dalam kelapa sari inilah terdapat butir-butir serbuk sari. Selanjutnya, putik atau karpel. Ini adalah alat kelamin betina pada tumbuhan yang terdiri dari tangkai putik stil, kepala putik stigma, dan bakal buah ovari, dan dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji tersebut ini masih terdapat dua inti calon, yaitu lembaga dan sel telur. Selanjutnya, proses penyerbukan atau persarian. Dalam proses perkembangbiakan generatif pada tanaman dikenal dengan penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Pada Angiospermae, penyerbukan adalah proses meletaknya serbu sari di kepala putik. Sedangkan pada Gymnospermae, penyerbukan adalah peristiwa melekatnya serbuk sari pada bakal biji. Sekian, itulah materi reproduksi pada tumbuhan yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.